Halo sobat nih, gas lagi damang jawaban, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zofan setelah dia puas menghajar Yulin di sini Zofan dia pun mengetahui kalau ternyata tujuan keluarga Sangguan datang ke wilayah tengah adalah mengambil Soaring Sword yang merupakan pedang suci yang dimiliki oleh wilayah timur. Di sini Zofan dia juga telah berhasil mendapatkan kesetiaan dari Yulin dengan cara yang memang sedikit memaksa. Namun di sini Zofan dia juga memberikan sebuah pertanyaan kepada Yulin untuk menunjukkan kesetiaan dirinya. Apakah jika saja keluarga Sangguan mendapatkan kembali Soaring Sword itu, apakah Yulin akan memberikannya kepada dirinya, yang membuat Yulin dia sempat terdiam mendengar pertanyaan yang diberikan oleh Zofan. Di sini Yulin yang udah memang sangat-sangat terdesak membuat dirinya tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang diinginkan oleh Zofan, walaupun dia juga harus mengkhianati keluarga Sangguan, dan itu membuat Yulin dia mengatakan kalau dirinya akan mengikuti semua permintaan yang diberikan oleh Zofan, memberikan Soaring Sword itu kepada Zofan itu dapat kembali mengambil hidupnya. Ucap dari Yulin yang membuat Zofan yang mendengarnya dia pun tertawa dan dia pun senang dengan Yulin yang ternyata dapat ia kendalikan. Di sini Zofan dia juga mengatakan kalau dirinya akan memberikan kepercayaan itu kepada Yulin nanti ketika dia membutuhkannya, dan dia akan memberikan tugas untuk Yulin yang membuat Yulin dia pun bertanya tugas apa guru? Ucap dari Yulin. Tapi untuk Zofan dia mengatakan kalau saat ini dia belum bisa memberikan tugas yang akan diberikan kepada Yulin. Nanti jika memang sudah waktunya tiba, orang tua ini akan menghubungimu lagi. Ucap dari Zofan. Di sini Zofan dia juga mengatakan kepada Yulin kalau apa yang perlu dilakukan oleh Yulin untuk kali ini hanya diam dan tunggulah di keluarga Sangguan. Nanti ketika memang tugasnya telah datang, baru dia akan dipanggil. Dan sekarang kembalilah kepada keluarga Sangguan dan jangan banyak buat masalah. Begitu orang tua ini memiliki sebuah rencana, aku akan memanggilmu datang kembali. Dengan begitu kau akan memberikan hadiah yang luar biasa untuk guru ini. Ucap dari Zofan yang membuat Yulin dia pun hanya dapat terdiam. Dan karena memang gak punya pilihan lain, di sini Yulin dia pun setuju dengan apa yang diucapkan oleh gurunya itu. Tapi setelah Yulin dia menyetujuinya, di sini dia pun diam dan gurunya juga diam. Yang membuat dia pun berpikir apakah gurunya masih ada di tempat ini kah? Guru, apakah kau ada di sini? Ucap dari Yulin yang mencoba untuk dapat memastikannya. Namun karena memang tidak ada sebuah jawaban, membuat Yulin dia pun berpikir kalau sepertinya gurunya udah hilang. Aduh, sudah hilang juga nih orang gila yang entahlah. Ucap dari Yulin. Di sini Yulin dia pun kesal ketika dia pada akhirnya malah jatuh ke dalam lubang seperti ini. Dia tidak menyangka kalau ternyata niat awalnya untuk dapat menyelamatkan Zofan justru malah dia kini menjadi pengkhianat dari keluarga Sangguan, yang membuat Yulin dia pun benar-benar ya gimana lagi, nggak bisa ngapa-ngapain pikir dari dirinya. Dan setelahnya Yulin dia pun kembali pergi, dan untuk Zofan dia pun memantau Yulin dari jauh dan dia mengatakan kalau saat ini dia benar-benar mendapatkan bidak catur yang sangat luar biasa yang dapat ia gerakan. Dan kali ini bidak caturnya bukan hanya diam dan menunggu, tapi dia benar-benar akan bermain. Ucap dari Zofan, dan Zofan sangat menikmati ini semua. Dan setelah beberapa saat kemudian, kini di kediaman dari keluarga Sangguan ataupun tempat di mana Zofan tinggal, di sini Patriark dan juga Qinian mereka terlihat cukup khawatir dengan kondisi dari Zofan yang belum saja kembali. Tapi untuk Santong nggak peduli, cuek aja karena dia tahu ayahnya akan baik-baik saja. Namun tak lama setelahnya penjaga dia pun datang, yang membuat Qian dia pun langsung bertanya kepada para penjaga bagaimana kondisi dari mereka. Apakah mereka semua sudah kembali? Ucap dari Qian. Tapi sayangnya penjaga mengatakan kalau saat ini tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Ucap dari para penjaga yang membuat Patriark ya gimana lagi, dia pun meminta kepada penjaga untuk ya silakan kembali keluar. Ucap dari Patriark. Sedangkan untuk Qian dia pun risau dengan kondisi dari Zofan. Dia pun berpikir apa yang coba dilakukan oleh saudaranya Yulin yang membawa Zofan dan saat ini masih belum kembali, yang membuatnya pun bingung kemana Zofan dibawa pergi. Ucap dari Qian. Di sini Qian dia pun bertanya kepada ayahnya apakah jangan-jangan mereka terlibat dalam sebuah masalah besar. Ucap dari Qian. Tapi untuk ayahnya dia juga nggak tahu. Tapi untuk Qian ketika dia melihat kondisi dari Gu Santong yang anteng-anteng aja, membuatnya pun bingung kenapa dia diam-diam aja, pikir dari Qian. Di sini Qian dia pun bertanya kepada Gu Santong, Sanzi kecil, ayahmu ini masih belum kembali. Apakah kamu tidak khawatir? Ucap dari Qian. Tapi di sini untuk Gu Santong dia nggak peduli, di mana dia mengatakan kalau ayahnya udah gede, jadi dia akan baik-baik saja. Ucap dari dirinya. Tapi jika saja memang terjadi sesuatu, tentunya orang lain lah yang akan menderita. Ucap dari Gu Santong yang membuat Qian dia pun bingung dengan apa maksud yang diucapkan oleh Gu Santong ini. Apa maksudnya? Ucap dari Qian. Namun tak lama setelahnya, kini ada seseorang yang datang kembali, yang membuat para penjaga mereka mengatakan kalau ada yang kembali, dan itu membuat Qian dia pun bertanya siapa itu? Ucap dari Qian, dan ternyata yang kembali adalah Yulin.
Di sini Yulin yang kembali membuat mereka yang melihatnya dia pun bingung dengan kondisi yang dimiliki oleh Yulin. Tapi memang auranya adalah aura Yulin dan mereka melihat kalau ternyata Yulin saat ini bukanya bonyok. Dan dia juga mengatakan aku kembali, ucap dari Yulin. Dan untuk Gusontong yang melihatnya dia pun mengatakan, lihat apa yang aku katakan sebelumnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, justru mereka lah yang harus dikhawatirkan, ucap dari Gusontong. Tapi di sini untuk Qian dan juga Sangguan Feixiong mereka pun bingung dengan kondisi dari Yulin yang membuat mereka pun bertanya, apakah ini benar kau Yulin? Ucap dari mereka. Dan itu juga membuat para penjaga mereka pun mengatakan kalau benar ini adalah tuan muda Yulin dan mereka juga udah memastikannya. Walaupun memang bentuknya agak sedikit berbeda, tapi ya auranya memang aura Yulin, ucap dari para penjaga yang membuat Sangguan Feixiong dia pun bingung dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kau terlihat seperti ini? Ucap dari orang tua ini. Di sini untuk Qian yang melihat Yulin yang kembali seorang diri membuatnya pun bertanya kemana tuanku? Ucap dari Yulin. Bukankah kau pergi bersama dengan dirinya? Ucap dari dirinya yang khawatir dengan kondisi dari Zafan. Tapi untuk Yulin yang mendengar itu semua tentunya, aduh sakit hati abang dek. Aku ini sepupu kandungmu loh, tapi kenapa kau malah mengkhawatirkan orang lain? Ucap dari Yulin di dalam hati. Di sini Yulin dia pun kecewa ketika Qian ternyata lebih mengkhawatirkan kondisi dari Zafan. Padahal saat ini kondisinya benar-benar terluka parah seperti ini, tapi kenapa kau malah memikirkan orang lain? Ucap dari Yulin di dalam hati yang patah hati. Namun di sini untuk Qian dia pun kembali bertanya, mana tuanku? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya kalau kau harus menjaganya? Ucap dari Qian. Di sini Qian dia kesal dan bertanya kembali, bagaimana kau bisa kembali dengan selamat tapi tuanku tidak kembali? Ucap dari Qian yang membuat Yulin yang mendengarnya dia pun sedih dan juga berujar di dalam hati, apa? Kau pikir aku kembali dengan selamat dengan kondisi seperti ini? Pikir dari Yulin. Di sini Yulin dia pun benar-benar sakit hati ketika wanita yang ia sukai justru malah lebih mengkhawatirkan orang lain tepat di hadapan dari dirinya sendiri. Dan itu membuat Yulin, sakit hati abang, beneran sakit deh, pikir dari Yulin. Namun tak lama setelahnya tiba-tiba ada yang berlari di lorong dan ternyata itu adalah Zafan yang datang dan dia juga berujar, kakak sepupu, apakah dia udah kembali saudara Yulin? Ucap dari Zafan yang datang terburu-buru. Di sini Zafan kembali dengan akting yang menyebalkan. Dia terlihat cukup khawatir dengan kondisi yang dimiliki oleh Yulin. Zafan dia terlihat pura-pura khawatir dan dia juga mengatakan kalau dia telah kehilangan Yulin yang sebelumnya. Ucap dari Zafan yang membuat mereka pun bingung. Kenapa tuanku dia kembali seorang diri berbeda dengan Yulin tapi kondisinya baik-baik saja. Bahkan dia tidak lecet sedikit pun tapi berbeda dengan Yulin. Dan itu juga membuat mereka pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Sangguan Feixiong dia juga mengatakan kepada Zafan kalau saat ini sosok yang ada di sebelah dari Zafan adalah Yulin. Ucap dari Sangguan Feixiong yang membuat Zafan dia berpura-pura terkejut dan dia mengatakan, benarkah ini kau sepupuku? Ucap dari Zafan yang kembali mendrama lah. Di sini Zafan dia pun mengatakan penampilannya agak sedikit berbeda, tapi auranya memang aura saudara Yulin, tapi ya dia terlihat agak sedikit memang masih tampan, tapi bentuknya beda. Ucap dari Zafan yang terus mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan bagi Yulin. Tapi untuk Qian yang mendengarnya dia pun tertawa dengan tingkah konyol yang diberikan oleh Zafan yang membuat Sangguan Feixiong dia meminta kepada putrinya untuk jangan tertawa dan diam. Ucap dari bapaknya ini. Di sini Sangguan Feixiong dia dapat sedikit bernafas lega ketika mereka berdua pada akhirnya dapat kembali dengan selamat. Ya, kembali utuh lah setidaknya. Walaupun dia juga ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa kau bisa kembali dalam kondisi seperti ini Yulin dan tuanku. Kau terlihat baik-baik saja. Ucap dari Sangguan Feixiong yang membuat Zafan dia mengatakan kalau dirinya akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan versinya sendiri. Dan apa yang akan diceritakan oleh Zafan selanjutnya tentunya dia akan terus mengibul. Dan mulai akan mengerang bebas. Dan apa yang akan selanjutnya terjadi akan dibahas di part lanjutannya aja. Dan untuk kali ini, minggu ini untuk Zafan nggak update ya. Update-nya nggak banyak gitu. Cuman ya normal aja. Minggu Sabtu, Jumat Sabtu. Ya biasa kayak sebelum-sebelumnya. Cuman minggu kemarin aja yang agak sedikit anomali tiba-tiba 3. Dan untuk besok 17 Agustus yang upacara silakan upacara, yang nggak upacara nggak apa-apa. Dan yang untuk merayakan acara lomba-lomba nikmatin aja. Dan yang nggak merayakan ataupun yang merasa masih belum merdeka, silakan merdekakan diri kalian sendiri dulu. Tapi ya setidaknya hargailah jasa para pahlawan. Dan merasa yang masih belum merdeka, seperti yang gue katakan sebelumnya, merdekakanlah diri kalian sendiri supaya kalian tidak menyalahkan pihak-pihak lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you.